Oke guys, seorang ART Filipina bekerja di Hong Kong, TKW Filipina dari sejak 2018 hingga sekarang ketahuannya baru 2021. Dia mencuri nggak tanggung-tanggung, merampok harta majikan dari 2 jam tangan bermerek, 13 leontin, 2 emas batangan, dan 50 kalung emas. Wow. Dan dia digadaikan. Tentu ingat ya, kalau setiap orang menggadaikan itu pasti ada nomor serinya, entah itu berlian, entah berlian, kalung emas itu. Nah, dia ketahuan oleh polisi Hong Kong dan dihukum di Hong Kong. Motifnya dia menyuruh ponakan-ponakannya menggadaikan, katanya dikasih hadiah dari majikannya, padahal dia itu nyuri dari rumah majikannya. Hello guys, welcome back to my channel. Ya, ini tuh di bawah apartemen saya ya. Melega. Wow. Then you keep Then this one you keep. You get and you ke Philippines. Oh. Ya, ini guys, ini orang apartemen ini ya, di apartemen majikan saya ini, kalau boleh ya apapun yang mereka enggak, ya maksudnya ya mau baju bekas apa semua dibuang ke sini. Dan ini kebanyakan anak Filipina itu ngambil kayak gitu guys, itu ya. Saya suka banget ngambil. Wow, mereka keleng. Ada jarak. Nah, kadang kalau seseorang itu misalnya kepepet itu emang kadang itu butuh uang gitu ya. Semua orang butuh uang ya. Uang memang bukan segalanya ya, tapi segalanya pakai uang. Hidup ini ya, mau liburan juga nggak ada uang nggak bisa kan guys. Lah, ini tuh pembantu Filipina ya. Pembantu Filipina ini sudah bekerja sejak 2018 ya. Umur dia itu 37 tahun. Dia bekerja di seorang bos besar gitu ya. Kayak misalnya kayak bos properti gitu ya. Nah, setelah dia ditangkap itu, dia mengakunya padahal mencurinya banyak banget loh guys. Emas leontin, 2 emas batangan. Emas itu seberat 237 gram. Wow, gitu deretannya itu banyak banget. 2 jam tangan, 13 leontin. Aneh kan? Oke guys, tidak munafik ya. Semua orang yang bekerja ya, semualah, bukan hanya TKW ya. Lah, ini itu untungnya TKW Filipina gitu ya. Coba gitu. Emang TKW Filipina itu terkenal gini ya, lebih berani. TKW Filipina itu ya tidak semua juga, tapi TKW Filipina itu dan Hong Kong emang juga ada TKL dari Filipina. Kebanyakan TKL itu bekerja sebagai sopir juga banyak gitu ya. Orang-orang laki-laki Filipina juga, tukang kebun juga ada di Hong Kong ini ya. Kalau TKL laki-laki di Hong Kong jarang. Paling mungkin hanya 20% gitu ya kalau TKL laki-laki di Hong Kong. Makanya kalau misalnya ada agen PJTKI menyalurkan kerja di Hong Kong untuk laki-laki, itu jangan percaya, itu bohong ya. Apalagi kalau ke Mako itu bohong juga. Nggak semua, kebanyakan TKL itu Jepang, Korea, Taiwan gitu ya, apalagi Malaysia gitu ya. Nah, itu ada ya. Kalau Singapura, Hong Kong itu nggak ada TKL laki-laki dari Indonesia. Lah, ini itu nekat atau apa ya? Kok bisa-bisanya baru ketahuan di tahun 2021. Dia itu mencurinya dari sejak 2018
dan 2021 itu baru konangan, baru ketahuan gitu ya guys ya. Motifnya itu dengan menggadekan. Nah, makanya misalnya kalau di Hong Kong kalian punya teman terus kalian disuruh menggadekan emas atau berlian atau apa, itu harus hati-hati ya. Karena misalnya kalau berlian itu juga ada nomor serinya loh guys ya. Nggak ada suratnya, tetap emang laku, pegadaian itu laku, tapi kan ada nomor serinya. Misalnya dicek oleh pemiliknya, Anda akan ketahuan, oh ini Anda hasil nyuri gitu ya. Nah ini anak Filipin, TKW Filipin ini setelah ditangkap sih ngakunya orang tua ibu saya butuh operasi gini-gini. Ya kalau butuh operasi gitu ya, ya kerja yang baik, cari yang halal. Masa dengan uang hasil curian untuk membiayai orang tuanya operasi, ibunya apalagi itu, kan rasanya itu aneh gitu ya. Emang keadaan darurat seperti itu tuh emang ujian itu emang banyak. Kita mikirnya juga kadang bisa stres ya. Misalnya kayak orang di rumah di Indonesia butuh duit sekian juta, kadang misalnya butuh duit 20 juta untuk operasi, untuk ibunya biaya rumah sakit. Nah kadang di Hong Kong ini nggak ujuk-ujuk terus nggak langsung kita itu gajinya 20 juta, itu nggak mungkin kan, nggak mungkin itu. Kita itu standarnya gajinya ya di bawah 8 juta, itu pun nunggu sebulan sekali gitu ya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba kirim duit 20 juta, 10 juta, kalau 10 juta masih bisa ya, itu mungkin gaji 2 bulan ya, lebih gitu ya. Misalnya baru bekerja 1 bulan udah kirim 20 juta, itu yang di rumah Indonesia itu wajib curiga gitu ya guys ya. Ini uang masa sih baru bekerja udah terima gaji 20 juta, harusnya mikir jeru gitu ya, ini uang dari mana. Jangankan perlu diselidiki ya, ini uang nyuri atau pinjam dari bank. Oke lah, kalau pinjam dari bank kita bisa ada itikat membayar angsuran gitu ya. Hello guys, welcome back to my channel ya. Biasa tentang kabar Hong Kong, berita Hong Kong ya begitulah. Nah ini seorang anak Filipin bernama Nenos lah. Filipin itu namanya gitu-gitulah ya. Nenos siapa gitu ya. Nah itu dia udah bekerja, majikannya itu seorang development itu kayak properti gitu ya. Nah yang saya herankan kenapa dia itu bisa mencuri sebanyak itu ya. 50 kalung, dua emas batangan, 13 leontin. Yang saya herannya apakah rumah majikannya itu ini ya open, terlalu terbuka gitu. Masa barang-barang berharga seperti itu bisa dicuri sama pembantunya, sama ART-nya ya. Itu mencurinya dari tahun 2018 dan ketahuannya tahun 2021 kemarin ini September. Nah dia itu biasa ya, kalau anak Filipin itu bekerja di Hong Kong itu emang anaknya itu serakah kayak di tempat saya ini ya, di apartemen kepolisian sini tuh kan. Kalau di setiap apartemen itu kan ada tempat ini ya, misalnya bajunya kamu mau dikasihkan, maksudnya ada kayak charity sosial gitu ya, untuk sosial misalnya meja kamu nggak butuh di rumah kamu, maksudnya kamu udah kebanyakan meja atau baju-baju atau mainan gitu atau apa itu. Kemarin aja ada orang buang televisi maksudnya di bawah itu terus diambil satpamnya. Nah itu anak Filipin di sini tuh suka sekali itu ngambil barang kayak gitu ya. Sampai misalnya orang Hong Kong ada baju bekas gitu dibuang, ditaruh di bawah itu kan, nanti kan untuk disumbangkan kemana, biasanya ke Cina sih sumbangan baju-baju atau bahkan mainan, buku gitu ya. Nah anak Filipin itu serakah ya, dan mengambil barang tersebut gitu ya, dikirim ke Filipin. Gila kan, gila. Maksudnya sedangkan untuk mengirimkannya aja itu kan butuh dana juga, sedangkan itu barang sampah. Misalnya kayak baju lo bekas dipakai orang, ngapain kamu kasih untuk anak kamu lagi ke Filipin gitu sih. Maksudnya itu orang lain, kalau misalnya baju majikan gitu misalnya sih nggak apa-apa lah, ini
mereka tuh sering sekali dibawa, itu kan banyak barang-barang bekas itu diambilin dikirim ke Filipina. Itu intermezzo sisi lainnya yang saya lihat gitu ya. Nah itu biasanya kalau anak Filipina kalau sudah bekerja di Hong Kong itu, misalnya saya dapat majikan baik, oh dia ngundang saudaranya, ponakannya, disuruh kerja juga ke sini. Sama lah misalnya orang Indonesia juga kayak gitu ya, oh majikan baik nanti saya carikan kamu kerja di saudara majikan saya lah. Nah dia itu katanya setelah ditangkap itu biasa ya, misalnya sebutuh apapun kamu duit, jangan cari yang cara haram gitu ya. Mencuri kan haram, apalagi sangat berdosa gitu ya. Nah dia alasannya ibunya sakit butuh uang untuk operasi. Masa sih untuk operasi ibunya dengan uang hasil curian kayak gitu? Nanti bukannya malah sembuh ya? Nggak tahu ya. Heran gitu ya, saya heran. Nah terus setelah ditangkap gitu, terus saudara-saudaranya yang menggadekan juga ketangkap guys. Nah ditanya ini gimana, saya ini kakak saya, sepupu saya itu ngomongnya, saudara saya itu dikasih majikannya. Ya namanya ponakan, saudara kan tentu percaya aja kan, nggak tahu kalau dia itu nyuri. Katanya dia itu dikasih majikannya baik, terus untuk dia butuh duit, orang tuanya itu ibunya untuk operasi. Saudara-saudaranya itu menggadekan barang-barang tersebut di Pegadaian Hong Kong. Nah namanya menggadekan kayak misalnya berlian, kayak barang-barang berharga itu, kalau berlian kan ada nomor serinya, nomor emasnya. Kalau nggak ada suratnya ya pasti juga curiga kan. Tapi pihak Pegadaian kan cuma ya yang penting kan nerima gitu kan, yang penting nerima, terus saya ada duit, kamu Pegadaian kamu nanti tebus gitu kan. Nggak peduli itu dari mana-mana. Kalau Pegadaian kan kayak gitu, misalnya barang itu milik siapa, siapa yang di penjara yang menggadaikan, bukan Pegadaiannya kan.